Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Ramadhani dengan NIM 2411306001. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah pendidikan Islam pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pembahasan pada masa awal kemerdekaan Indonesia mulai berbenah untuk membangun negeri yang religius. Untuk mengetahui seperti apa perkembangan negeri untuk mewujudkan hal tersebut, disinilah kita akan mengenal periodisasi. Periodisasi sejarah pendidikan Islam di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu: yang pertama, pada masa Orde Lama, pemerintahan Indonesia memperhatikan pendidikan Islam dengan menerbitkan berbagai kebijakan, di antaranya Madrasah Wajib Belajar atau yang sering disingkat MWB, menjadikan pelajaran agama sebagai mata pelajar wajib di sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi, membangun dan membimbing madrasah, mengadakan sekolah guru agama Islam, mendirikan perguruan tinggi agama Islam, memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren. Selain itu, pemerintahan juga membentuk bagian pendidikan agama di Departemen Agama untuk mengurus pendidikan Islam di sekolah umum dan pengembangan madrasah. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan pendidikan Islam, kedudukan mata pelajaran PAI di sekolah negeri pada masa Orde Lama belum kokoh. Orang tua siswa dan murid dewasa bisa memilih apakah anaknya atau murid dewasa tersebut akan mengikuti pelajaran agama atau tidak. Yang kedua, pada masa Orde Baru, pendidikan Islam di Indonesia mengalami berbagai perkembangan, di antaranya pendidikan agama diterapkan di semua jenjang pendidikan dari SD hingga universitas. Madrasah mendapatkan status yang sama dengan sekolah umum. Pesantren mendapatkan perhatian melalui subsidi dan pembinaan. Kurikulum sekolah dan madrasah terdiri dari program inti dan program pilihan. Program khusus atau pilihan untuk siswa yang akan melanjutkan ke program perguruan tinggi. Penilaian dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh. Namun pada masa Orde Baru, pendidikan lebih diorientasikan pada kuantitas lulusan daripada kualitas. Hal ini karena pendidikan umum atau nasional lebih dominan dibandingkan pendidikan agama Islam. Dualisme ini merupakan refleksi dari pergumulan dua basis politik, yaitu Islam dan nasionalisme. Yang ketiga, reformasi. Pada masa pendidikan Islam di Indonesia membawa perubahan signifikan pada sistem penyelenggaraan pendidikan Islam. Berikut beberapa dampak positif reformasi pada pendidikan Islam. Integrasi dengan sistem pendidikan nasional, otonomi lembaga pendidikan, diversifikasikan kurikulum, responsivitas terhadap tantangan zaman, peningkatan kualitas pendidikan, integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran, pemberdayaan sosial melalui lembaga pendidikan Islam. Selain upaya pemerintah, reformasi pendidikan Islam juga didukung oleh gerakan masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak pendidikan Islam. Salah satu contohnya adalah demonstrasi yang diaplikasikan oleh Forum Komunikasi Umat Islam atau FKU pada tahun 2002. Lalu, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk reformasi pendidikan Islam diantaranya menyatukan kembali agama dan ilmu, mengembangkan ilmu keagamaan dan ilmu umum secara integrasi, menanamkan sikap positif ke anak-anak didik terhadap etos kerja manusia dan alam, tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Jadi, kesimpulannya dari 3 materi tersebut, yaitu Orde Lama pada 1945 hingga 1966, pendidikan Islam berkembang mandiri menjadi prioritas pemerintah. Lalu, Orde Baru 1966 hingga 1998, madrasah diakui dalam sistem pendidikan nasional, kurikulum agama dan umum digabungkan. Lalu, reformasi 1998 hingga sekarang, pendidikan